Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi kemarin ketika kita melihat KPK melakukan press conference mengumumkan para tersangka yang terlibat dalam kasus pemerasan dalam terkait penerbitan sertifikat keselamatan kesehatan kerja atau K3 di Kemenaker, teman-teman, kita lihat memang dari ada 10 tersangka yang kemudian tertunduk lesu ya ketika mereka menggunakan dikenakan pakaian orange sebagai tahanan KPK dan tangannya diborgol gitu kan. Sebenarnya juga sedih ya, tapi kemudian sepertinya emosi saya itu memuncak ya ketika lihat kemudian salah satu daripada tersangka sepertinya malah kemudian dengan gagahnya tangan terborgol dengan pakaian oranye malah mengepalkan tangannya diangkat. Saya nggak ngerti lagi apa yang ada dalam benak orang ini dan apa yang kemudian drama apa yang akan dia bikin gitu kan. Ini jelas-jelas harusnya malu ya, harusnya memang kemudian saya nggak ngerti ketika kemudian pakai pakaian orange dan kemudian diborgol, dipertontonkan oleh seluruh publik sampai mungkin keluarganya juga menonton gitu kan. Masih sempat-sempatnya kemudian mengacungkan tangan, dikepalkan tangannya gitu kan. Teman-teman bisa menyaksikan itu. Yang prihatinnya lah ini gambarkan, saya nggak ngerti apakah betul kemudian ada penyesalan, apakah ada rasa efek jera gitu kan, atau budaya malunya kemana gitu kan. Bahkan ini kan orang yang disebut sebagai pejabat di negeri kita gitu kan, yang selama ini memang gambarannya tampilnya dengan gebrakan-gebrakan, dengan bluffing, menggertak institusi-institusi yang dianggap memang melakukan praktek ketidakadilan pada masyarakat. Tapi buktinya sendiri ternyata dia melakukan hal yang sama ya teman-teman. Artinya ini memang kemudian banyak saat ini kita ini sepertinya ya ditipu ya dengan pencitraan orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang mereka berada di sekeliling kekuasaan yang memanfaatkan kedekatan mereka, posisi-posisi mereka, kedekatan mereka dengan presiden kita saat ini Pak Prabowo Subianto. Dan ini memang sudah di luar batas ya, artinya memang sebetulnya kita juga butuh undang-undang yang membuat mereka ini jera ya, membuat mereka kemudian kapok dan atau timbul rasa takut. Karena memang kalau kita lihat kan memang gitu kan, sadar nggak sih gitu kan ketika kemudian mendapatkan tuduhan seperti itu, harusnya kan kita malu gitu kan, menyesal, tapi justru kemudian mengepalkan tangan terus dengan lantangnya mau memohon amnesti dari Pak Prabowo Subianto. Kita nggak ngerti kemana lagi perasaan orang ini gitu kan. Yang jelas memang kemudian Pak Prabowo Subianto ini betul-betul kedepannya kita sebagai warga, sebagai masyarakat lihat yang kayak gini udahlah gitu kan. Kita berharap agar dibersihkan lah orang-orang di sekeliling Pak Prabowo Subianto dari orang-orang yang memang kebetulan betul-betul cuman memanfaatkan posisi yang didapat dari Pak Prabowo Subianto gitu kan, untuk kepentingannya dia pribadi, bahkan dalam kondisi rakyat dan masyarakat Indonesia itu sedang dalam kesulitan gitu kan. Banyak yang lamar kerja yang formasinya sedikit, banyak yang terkena PHK, banyak yang usahanya lagi bangkrut, yang daya beli masyarakat menurun gitu kan. Ada-adanya orang yang melakukan tindakan-tindakan yang nggak bermoral ya teman-teman. Bayangin dari SK K3 yang memang sertifikat K3 yang biayanya cuma 275.000 itu digelembungkan menjadi 6 juta ya per sertifikat gitu kan. Dan memang parahnya kemudian kalau sampai KPK menetapkannya sebagai kasus pemerasan, karena memang dia bukan penyuapan ini ya. Kalau penyuapan itu memang kemudian berkas-berkasnya mungkin ada yang kurang, kemudian kita minta keringanan dengan memberikan suap ya, uang fee gitu kan. Kalau ini kan diberitakan KPK, jadi mereka meminta jumlah tertentu per sertifikat K3 yang akan dikeluarkan dari Kemenaker. Ketika itu mereka yang korbannya nggak mau menyanggupi, dia diberitakan oleh kemarin ketua KPK ini, mereka akan memperlambat, mempersulit, bahkan tidak memproses daripada penerbitan sertifikat K3.
Bayangin ini banyak kemudian orang yang mau kerja, buruh ngelamar kerja yang butuh sertifikat K3, belum dapat pekerjaan, malah kemudian juga langsung diantem dengan sampai 6 juta. Ini kan udah nggak masuk akal gitu kan. Dan ini semoga kemudian mendapatkan hukuman yang berat ya teman-teman, agar mendapatkan contoh. Karena memang kalau menurut saya, kalau cuman ditangkap tapi kemudian orang nggak takut, itu untuk apa? Bahkan kemudian kan harapannya nanti Agustusan dapat remisi, dapat potongan hukuman gitu kan. Jadi yang salah satu yang terpenting adalah penegakan hukum, itu penting banget. Tapi yang nggak kalah penting adalah kemudian treatment untuk mereka kemudian menjadi takut, untuk kemudian menjadi jera. Itu yang sangat penting ya, yang paling penting. Dan harapannya ini kan memang kemudian tugas eksekutif dan legislatif ya, legislatif penyusun undang-undang, dan eksekutifnya udah jalan ya Pak Prabowo. Ini saat ini di zaman eranya Pak Prabowo, kejaksaan KPK udah bangkit lagi, ini udah kokoh gitu kan. Kita tunggu nanti penyelesaian dugaan kasus korupsi di Kemendikbud dan juga di Kemenak ya teman-teman. Kalau kemudian di Kemendikbud dan Kemenak ini terbongkar ya, memang barometernya memang top ya Pak Prabowo gitu kan. Dan ini kita memang warga netizen masih menunggu gitu kan, karena ini memang penyakit kronis yang kemudian memang merusak bangsa dan negara ini teman-teman. Yang perlu kita sadar, bangsa kita, negara kita ini dibangun oleh founding father, para pejuang dulu mempertaruhkan nyawa ya, dan mempertaruhkan jiwa mereka gitu kan, untuk membentuk suatu negara, wadah negara yang kemudian tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat gitu kan. Yang mana sekarang memang orang-orang ini kemudian oknum-oknum ini memang menikmatinya untuk kepentingan pribadi ya gitu kan, bahkan menyengsarakan masyarakat secara umum ini teman-teman. Nah teman-teman, apa ya, saya juga nggak ngerti. Saya lihat itu kayaknya emosi, saya lihat orang udah malunya kemana gitu kan, malah masih sempet-sempetnya bikin drama, ngacungkan tangannya dengan diborgol. Maksudnya apa gitu kan, tujuannya apa? Menunjukkan dia memang kemudian masih gagah atau masih tangguh gitu kan, kita nggak ngerti lagi ya teman-teman. Tapi ini menggambarkan keprihatinan kita lihat orang-orang yang terkena kasus korupsi ternyata memang kemudian tampaknya efek jerahnya masih belum tampak ya teman-teman. Bahkan budaya malunya juga nggak tahu lagi. Nah, yang jelas memang kita berharap banyak pada Pak Prabowo Subianto dan juga DPR, ini eksekutif dan legislatif, untuk membuat undang-undang yang betul-betul membuat efek jera buat para pelaku korupsi yang memang merusak negeri ini ya teman-teman. Ini memang sangat penting, nggak kalah penting daripada penegakan hukum. Oke, penegakan hukumnya udah jalan, tapi nggak kalah pentingnya saya pikir adalah kemudian efek jera. Nah kalau kemudian undang-undang yang seperti itu kemudian kayak perampasan aset segala macam kemudian nggak disahkan, jadi lagi-lagi tanda tanya publik gitu kan. Kita pastinya juga akan bersedih ya teman-teman, apa yang sedang terjadi di negeri kita ini. Nah kalau teman-teman punya analisa tentang hal yang terjadi saat ini, mungkin teman-teman bisa tulis komentarnya di kolom komentar. Itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.